Ibu dan Bapak, terima kasih Pak Rizky, Pak Moderator, Pak Munif, salam hormat dan kangen juga untuk keluarga semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, selamat Hari Pendidikan pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru yang hadir bersama. Ada para kepala sekolah, para dosen, orang tua, pemerhati pendidikan, juga saya lihat ada dari dinas juga yang bergabung. Jadi alhamdulillah, insya Allah pesannya bisa sampai dengan sangat luas. Terima kasih Pak Munif untuk pemaparan, mengajak kita semua untuk sampai pada era digital. Dan kondisi yang beliau sampaikan tadi sebetulnya sudah kita hadapi sekarang ini. Peranan yang disebut guru tergantikan itu sekarang sedang kita hadapi dalam periode pandemi sekarang ini. Jadi kreativitas ibu dan bapak guru justru sangat dituntut dalam situasi sekarang ini. Tema kita, kelas tidak lagi klasikal. Ini tantangan untuk guru-guru di era milenial. Jauh sebelum kita masuk pada era pandemi, jauh sebelum kita masuk pada era digital, ada satu tren yang disebut dengan blast. Kira-kira mungkin populer 2 atau 3 tahun yang lalu. Singkatan dari blast itu adalah boredom, bosan, kemudian lonely, kesepian, angry, marah, afraid, takut, stres, dan kemudian tired, capek atau kelelahan. Ini kabarnya adalah gejala yang mungkin diderita oleh anak-anak era digital. Ketika mereka mudah sekali bosan, dalam artian sangat mudah teralihkan. Anak-anak era digital sekarang ini, Ibu dan Bapak, misalnya ketika mereka menyaksikan YouTube, Ibu dan Bapak kalau membuat materi pembelajaran, kita baru merangkak, sedangkan saingan anak-anak kita itu sudah berada pada level yang jauh di atas kita. Kemampuan mengolah gambar, kemampuan mengolah animasi. YouTube itu dalam satu survei, kalau 5 detik pertama materi itu kurang menarik, anak bisa dengan cepat mengalihkan. Tinggal 1 ketik jari saja, channel itu teralihkan. Nah, di era digital sekarang ini, kita bayangkan, guru-guru mesti berhadapan dengan pesaing-pesaing mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Munif tadi, yang secara grafis sangat menarik, perpindahan gambar dan lain sebagainya. Kita saja di era pandemi sekarang ini mengalami digital learning lewat conference kelas dan sebagainya, sebetulnya adalah sesuatu yang, mohon maaf, langsung menyasar pada B yang pertama, boredom. Kelas itu satu di antara fungsi sekolah adalah anak-anak mesti bergerak. Nah, dengan digital learning sekarang ini, Ibu dan Bapak conference kelas dengan anak-anak, lalu anak-anak di depan layar mereka mematung, harus menghadap layar. Alih-alih mengurangi screen time mereka, anak-anak itu justru mesti duduk tanpa gerakan. Itu secara teori tentang otak sangat tidak baik dalam pembelajaran. Termasuk seperti webinar yang kita selenggarakan sekarang ini. Kan kita mesti mematung di depan laptop dan lain sebagainya. Nah, ini yang dihadapi oleh anak-anak, boredom. Kemudian lonely, ya, sendirian mereka. Fungsi yang juga hilang dari digital learning ini, yang sebetulnya menurut saya adalah fungsi utama dalam pendidikan, yaitu emosi anak-anak. Di kelas, di sekolah, kita bisa menyentuh emosi anak-anak itu. Kita bisa mendekati mereka, kita bisa punya psikologi kelas atau psikologi bersama yang akan hilang di era digital ini, yang akan hilang di era pembelajaran jauh seperti ini, yang akan membuat mereka orang-orang yang lonely, yang kesepian. Al-Quran mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dalam surat Ar-Rahman, Allamal Quran, sebelum mengajarkan Al-Quran, sifat yang disebutnya adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Tidak misalnya Al-Alim, Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Tidak. Tapi yang disebut itu adalah Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Karena
kita percaya ilmu hanya bisa dialirkan melalui balutan kasih sayang. Itu yang mungkin hilang di era tatap muka digital seperti sekarang ini. Karenanya sedapat mungkin ada hal-hal yang bersifat personal. Ibu dan Bapak guru menghubungi mereka langsung. Kontak, chatting, WhatsApp, atau apapun juga bertanya tentang mereka. Get involved in their real life. Gabung dalam keseharian mereka, tanya masalah mereka, dan lain sebagainya. Nah, BLAST ini dihadapi oleh anak-anak era digital. Contoh mood, biasanya kalau kita tanya, ada mood anak-anak itu yang sebelah kiri ya, mentally stable. Dari angry sampai lonely, angry, frustrated, disgusted, disappointed, itu jenis-jenis mood. Di era pembelajaran jarak jauh sekarang ini, jenis moodnya bergerak. Jadi bangun, lalu ya anak-anak sedikit berkegiatan, tidak punya alternatif dan lain sebagainya. Di situ kita mesti masuk. Seperti disampaikan Pak Munif, guru manusia. Nah, kita akan berhadapan dengan guru-guru yang bukan manusia. Betapapun tadi yang disampaikan Pak Munif, hologram teacher, kemudian Mbah Google dan lain sebagainya, mereka kehilangan sentuhan manusiawi itu. Di situ yang mesti kita perkuat dengan menjadikan teknologi sebagai alat kita. Ibu dan Bapak, ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang dengan cepat bosan, dengan cepat teralihkan, bayangkan situasi ruang kelas kita itu ibarat layar. Jadi ketika anak-anak melihat kita, yang mereka lihat itu adalah screen. Yang mereka lihat itu layar. Betapa membosankannya layar itu. Begitu kita berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak tanpa sentuhan-sentuhan khas, anak-anak akan membandingkan kita dengan guru-guru mereka di YouTube dan lain sebagainya. Dan kita sudah kalah jauh. Saya ini, kita semua mengelola pendidikan, mengelola sekolah-sekolah, tapi di antara pertanyaan yang tidak bisa saya jawab adalah pertanyaan dari anak-anak saya sendiri. Ketika mereka bertanya, mengapa Ibu dan Bapak guru tidak bisa mengajar seperti ini dan itu? Mengapa Ibu dan Bapak guru mengajarnya begitu? Lalu saya tanya, adakah contoh pelajaran-pelajaran yang menarik dan mereka dengan cepat memberikannya? Kenapa tidak seperti ini? Misalnya, kita tes YouTube yang pertama, online math class conference ya. Jadi seorang guru matematika mengajar di depan kelasnya dan ada juga pada situasi ketika online. Bagaimana guru menyentuh sisi-sisi emosi anak-anak. Tapi dalam hal yang sebetulnya sebagai pengantar pada pembelajaran. Tidak ada beda di kelas dengan saat ketika dia online. Seorang guru matematika, math class internet connection error. Contoh kreativitas guru di ruangan kelas menggunakan teknologi sebagai alat, tetapi dengan sentuhan yang manusiawi. Dia membuat sebuah bentuk interaksi dengan versi dirinya di dunia digital. Bagi saya dan bagi anak-anak yang melihat ini, guru itu menjadi seorang magician. Dia membuat rekaman dirinya sendiri, dia berinteraksi dengan dirinya, dia bisa masuk ke belakang layar, masih terlihat juga ada gambar dia di layar. Semua dia persiapkan dengan sangat baik. Dia menariknya keluar dari layar, kita melihat juga ada papan tulis keluar juga. Nah, anak-anak bereaksi di situ. Guru menjadi magician, menjadi tukang-tukang sulap di ruangan-ruangan kelas. Nah, pengantar ini menarik buat anak-anak. Ini sentuhan era digital yang sesuai dengan mereka. Ketika terjadi juga pandemi sekarang ini dan harus menyesuaikan dengan situasi online, sekolah sekarang ini berhadapan di beberapa negara, misalnya di Amerika, dalam situasi digital learning sekarang ini, menariknya ternyata justru anak-anak berprestasi. Secara akademis, nilai mereka naik dan lain sebagainya. Sehingga guru-guru bertanya, kalau begitu mengapa belajar harus sampai 7 mata pelajaran? Harus dari jam 8 sampai jam 3. Misalnya di North Carolina, secara akademis, anak-anak meningkat prestasinya, dan mereka kemudian bertanya, justru mengapa ini terjadi pada situasi ketika anak-anak belajar
di rumah pada situasi pandemi. Lalu untuk apa belajar dari pagi sampai siang dan lain sebagainya? Ternyata mereka menemukan bahwa dalam situasi seperti ini, anak-anak dapat menyesuaikan pace, anak-anak dapat menyesuaikan ritme belajar mereka. Dan tidak ada katanya peer pressure, tidak ada pressure dari kawan-kawan sekitarnya. Ini yang kadang-kadang secara filosofi pendidikan ada perbedaan pendapat. Apakah kompetisi itu diizinkan atau tidak? Di Finlandia misalnya, bahkan olimpiade pun tidak diselenggarakan karena perasaan kompetitif itu justru menggerus empati anak-anak kita. Anak-anak dalam situasi mereka belajar di rumah seperti sekarang ini, pembelajaran bagi kita itu tidak ada peer pressure, tidak ada tekanan dari teman-teman mereka. Ketika anak-anak mengerjakan, pressure buat anak-anak itu. Misalnya contoh di SD, matematika, lalu anak mengatakan, aku selesai bu. Nah, ketika anak-anak mengatakan, aku selesai bu, itu belasan anak-anak yang lainnya itu akan merasa, aku belum selesai. Itu akan menurunkan motivasi belajar mereka. Ternyata di situasi belajar online learning ini, peer pressure itu hilang. Jadi, dalam situasi keseharian, kalau sudah kembali lagi normal dan lain sebagainya, kita memperhatikan juga hal-hal yang justru kita temukan dalam keberkahan digital learning ini. Mereview kembali beban kurikulum, memastikan prioritas mana yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, saatnya lah kita sekarang ini, karena anak berhadapan dengan belas tadi itu, boredom, loneliness, anger, afraid, stress, tired, dan sebagainya, menjadikan teknologi sebagai tools, bukan disampaikan Pak Munif tadi, tapi ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Misalnya tadi, teknik-teknik kreativitas, kita berhadapan dengan YouTube, dan segudang resources lainnya di internet, tetapi satu hal yang tidak pernah hilang dari guru yang manusia itu adalah sentuhan emosinya, sentuhan empatinya. Ar-Rahman, isim dan sifat Allah Ta'ala yang mengawali Allamal Quran. Di situnya justru guru bisa masuk dalam anak-anak, pada anak-anak, menyentuh sisi-sisi yang terkait dengan emosi mereka dalam pembelajaran, seperti yang dicontohkan pada guru matematika tadi. Mudah-mudahan nanti linknya Ibu dan Bapak bisa lihat lebih nyaman di tempat masing-masing. Demikian sebagai pengantar diskusi Pak Rizky, Pak Munif. Mohon maaf. Terima kasih Ibu dan Bapak semua perhatiannya. Doa kita untuk para guru kita di Hari Pendidikan ini, buat Ibu dan Bapak guru, buat para pejuang pendidikan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Miftah. Saya kira dua pembicara narasumber hari ini saling menguatkan tentang tema bincang kita kali ini. Tampilan-tampilan yang ditayangkan oleh Ustadz Miftah tadi itu membuktikan bahwa kreativitas itu sangat dibutuhkan oleh guru-guru kita menghadapi tantangan zaman yang akan kita segera hadapi bersama. Kita akan berhadapan dengan murid-murid yang mereka merupakan digital native dan kita harus segera menyesuaikan diri.